Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Senang dan bahagia rasanya karena masih bisa menyapa saudara di pagi hari yang indah ini. Harapan dan doa saya bahwa saudara semua dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik dan penuh dengan sukacita, diberkati Tuhan untuk sepanjang hari ini. Saudaraku, sebelum memulai aktivitas kita di sepanjang hari ini, baiklah terlebih dahulu kita berdoa, menyerahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan yang sudah menyertai hidup kami sepanjang malam dan sudah menganugerahkan hari baru pagi ini kepada kami. Pimpinlah kami sepanjang hari ini oleh Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup berjalan dalam kemenangan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang akan menuntun kita melangkah bersama Tuhan hari ini, saya mengambil dari kitab Yesaya pasal 55 ayat 8 dan ayat 9. Saya yakin saudara sudah menghafal ayat ini. Dengarkanlah demikian bunyi firman Tuhan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Demikian jauh pembacaan ini saudara. Saya percaya dengan membaca, mendengar firman ini, kita akan ditolong Tuhan. Tuhan sedang berbicara kepada kita untuk menyatakan bahwa sesungguhnya Tuhan punya rencana yang indah bagi setiap kita. Walaupun terkadang rancangan Tuhan itu terlalu tinggi untuk kita pahami, tetapi yang pasti rancangan Tuhan pasti yang terbaik bagi kehidupan saudara. Apa yang ingin kita belajar dari sini? Topik yang akan kita angkat, saya akan angkat dari sebuah kisah saudara, yaitu pelajaran dari domba yang bodoh. Kiranya lewat renungan ini, kisah ini, cerita ini, kita diberkati Tuhan hari ini. Demikian saudara, ada sepasang suami istri yang begitu giat melayani Tuhan. Pikiran, hati, tenaga, waktu, bahkan materi mereka selalu diberi yang terbaik untuk melayani Tuhan. Mereka tidak mengenal menyerah. Mereka tidak pernah kecewa. Karena begitu bersemangatnya mereka melayani Tuhan, sehingga mereka merasa Tuhan itu begitu dekat bagi mereka saudara. Tetapi suatu ketika saudara, mereka hanya mempunyai satu putri. Putrinya ini masih kecil. Tetapi suatu ketika putri ini sakit, anaknya ini sakit saudara, putrinya ini. Dan menurut vonis dokter bahwa anak ini tidak bisa ditolong lagi, dan akhirnya memang meninggal saudara. Melihat peristiwa itu, suami istri sangat terpukul hatinya. Mereka begitu kecewa saudara. Mereka berpikir, kenapa Tuhan melakukan semuanya ini? Kami sudah memberi waktu hidup kami melayani Tuhan. Mengapa Tuhan mengizinkan semua ini terjadi? Akhirnya karena kekecewaannya, mereka tidak lagi melayani Tuhan saudara. Mereka meninggalkan pekerjaan Tuhan. Mereka hidup seperti orang biasa saja. Lama saudara, mereka hidup dalam keputusasaan itu, kekecewaan itu. Mereka mempersalahkan Tuhan. Mereka katakan, Tuhan tidak hanya tidak memberkati kami, tetapi apa yang ada pada kami diambil oleh Tuhan. Begitu kejam dan seterusnya saudara. Mereka tidak mengerti rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka hanya merasa bahwa Tuhan itu tidak baik dan Tuhan itu kejam. Sampai suatu ketika saudara, mereka berkesempatan untuk jalan-jalan ke sebuah padang belantara, di mana di padang belantara itu banyak para penggembala menggembalakan kambing dombanya. Suatu ketika di suatu sore saudara, ketika seorang gembala ingin membawa kawanan domba gembalaannya untuk pulang masuk kandang, kebetulan sang gembala ini akan menyeberangkan kambing dombanya menyeberangi sebuah sungai kecil yang tidak ada jembatan, hanya dihubungkan oleh beberapa papan-papan dengan jembatan-jembatan darurat ini saudara. Mereka menyaksikan bagaimana gembala ini dengan bersusah payah berusaha untuk menyeberangkan kambing dombanya ini saudara. Herannya saudara, sambil mereka memperhatikan dengan didorong oleh belas kasihan melihat pekerjaan gembala ini saudara, mereka mulai memperhatikan ada sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa membangkitkan kembali iman mereka.
Karena sekalipun sang gembala telah mencambuk para dombanya, tidak seekor pun dari para kambing domba itu yang mau menyeberang lewat jembatan darurat itu. Lalu tiba-tiba saudara, sang gembala mengambil seekor dari anak kambing domba itu yang masih menyusu, yang masih sangat dekat dengan induknya, diambilnya, digendongnya, dibawanya menyeberang jembatan darurat itu ke seberang saudara. Sambil berteriak-teriak anak kambing domba ini, digendongnya di pangkuannya saudara, dibawanya menyeberang jembatan itu saudara, sampai di seberang, belum dilepaskan saudara. Lalu suatu peristiwa yang luar biasa terjadi, diperhatikan oleh suami istri ini. Pada saat itu juga, ketika anak domba ini digendong oleh sang gembala dan menangis berteriak saudara, dan sambil menyeberang jembatan itu, tidak tega hati induk dari kambing domba ini saudara. Mereka memperhatikan anaknya digendong, sang gembala menangis. Lalu ketika sang gembala menyeberang di jembatan darurat itu, saat itu juga induk dari kambing domba itu saudara langsung mengikuti sang gembala menyeberang ke sebelah saudara. Ketika kawanan domba yang lain melihat bahwa induk dari kambing domba ini telah menyeberang, mereka memiliki keberanian, bangkit keberaniannya saudara. Akhirnya semua kambing domba itu juga ikut menyeberang dengan induk domba tadi saudara. Seketika itu juga semua kambing domba itu bisa diseberangkan dan hanya bisa dikandangkan pada sore hari itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, melihat peristiwa itu, seketika itu juga suami istri tersadar saudara. Mereka mengingat peristiwa yang pernah mereka alami di mana Tuhan mengambil anak mereka. Mereka melihat saudara, betapa luar biasanya Tuhan mengaturkan peristiwa di depan mata mereka ini untuk menyadarkan mereka bahwa ternyata tidak ada pekerjaan Tuhan yang salah. Seperti sang gembala tadi saudara, dia merencanakan supaya para kambing domba ini tidak hanya tinggal di tempat seberang, supaya semua ini bisa menyeberang. Lalu sang gembala harus dengan terpaksa harus mengambil salah satu anak kambing domba itu, menggendongnya saudara, bukan menyakitinya saudara, menggendongnya. Digendongnya anak kambing domba itu, dibawanya menyeberang terlebih dahulu. Lalu seketika itu induknya dan kawanan yang lain pun ikut menyeberang. Lalu tersadarlah suami istri ini saudara, oh itu rupanya sehingga Tuhan dengan begitu luar biasa memangku anak kami terlebih dahulu, membawa anak kami menyeberang terlebih dahulu, supaya kami tidak terlena di dunia ini, supaya kami tidak tinggal diam di dunia ini, supaya kami boleh mengarahkan pandangan kami tertuju kepada kehidupan di seberang sana yang sudah disediakan Tuhan terlebih dahulu untuk anakku, juga untukku dan istriku. Lalu mereka katakan, aku tidak mau tinggal di seberang ini, aku harus berlari lagi, aku harus melangkah lagi. Seketika itu juga mereka berdua bertobat saudara, memohon ampun kepada Tuhan, karena mereka telah ditolong Tuhan mengerti arti semua peristiwa yang luar biasa itu, yang walaupun tadinya itu mendatangkan kekecewaan, tetapi ketika Tuhan bukakan maksud dan rencananya di dalam kekecewaan mereka itu, mereka bertobat dan mereka giat kembali melayani Tuhan. Dan seterusnya mereka selalu menyaksikan peristiwa itu, dan banyak orang ditolong untuk bersegera meninggalkan hidup masa lalunya, untuk berlari menggapai masa depan hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang kita dapatkan pada pagi hari ini saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, mungkin ada peristiwa-peristiwa tertentu yang selama ini membuat saudara kecewa dalam hidup ini. Mengapa Tuhan? Saya tidak mau seperti ini Tuhan. Mungkin kita akan kecewa dan berontak kepada Tuhan. Tetapi ingatlah saudara, firman Tuhan katakan hari ini, rancanganku bukanlah rancanganmu, jalanmu bukanlah jalanku. Seperti tingginya langit saudara dari bumi, demikian tingginya jalan Tuhan dari jalan kita. Demikian tingginya rancangan Tuhan dari rancangan kita. Yang Tuhan mau adalah ketika Tuhan menyatakan kehendak dan rencananya bagi kita, Tuhan mau supaya kita tunduk mengikut Dia. Tunduk mengikut Dia. Walaupun terkadang rancangan dan kehendak Tuhan itu tidak seperti yang kita pikirkan, tetapi yang pasti kalau kita mau ikut apa yang dirancangkan Tuhan bagi kita,
Dikatakan saudara, rancangan Tuhan itu pasti mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Apakah dengan peristiwa yang kau alami itu engkau semakin mengasihi Tuhan? Apakah dengan peristiwa kesedihan hatimu engkau semakin mengasihi Tuhan? Apakah dengan peristiwa yang begitu membuat engkau kecewa selama ini, itu mendorong engkau semakin mengasihi Tuhan? Jikalah itu membuat engkau semakin mengasihi Tuhan, maka rancangan Tuhan yang besar, yang tinggi, yang mulia itu engkau akan dapat nikmati. Karena melalui itu engkau dibawa menyeberang dari kehidupan yang sementara ini kepada kehidupan yang kekal. Dari pengharapan yang sementara ini kepada pengharapan yang kekal, di mana kita bisa menikmati sukacita bersama dengan Tuhan di sana. Itulah yang kita dapatkan pada pagi hari saudara. Kiranya kita ditolong supaya kita tidak terlena dalam hidup di dunia ini yang hanya sementara. Mari melihat kehidupan yang ada di seberang, yang dipersiapkan Tuhan bagi setiap kita. Mari saudara, melangkahlah dengan segera. Jangan berdiam diri. Jangan masa bodoh dengan keadaan kita sekarang. Lihat, Tuhan sedang menyiapkan tempat yang indah bagi kita di seberang sana. Dunia ini hanya sementara saudara. Mari siapkan hatimu, buka hatimu untuk dilaut Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya kau diteguhkan saudara. Kesedihan, penderitaan, pergumulan yang ada di hatimu selama ini membuat engkau meragukan Tuhan. Saat ini juga katakan kepada Tuhan, Tuhan ampuni aku. Ternyata Tuhan mengizinkan semua itu, membuat aku supaya tidak terlena dengan hidup ini, membuat aku supaya cepat melangkah bersama dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, saya ingin katakan kepada saudara, apapun bolehlah terjadi dalam kehidupan kita, tetapi kita tak percaya saudara, semua yang terjadi itu tidak ada itu di luar pengetahuan Tuhan. Semua yang terjadi itu ada dalam rencana Tuhan. Kiranya rancangan-rancangan Tuhan yang dilakukan dalam hidup kita mendatangkan kebaikan, mendatangkan sukacita bagi kehidupan saudara, khususnya di hari ini. Oleh karena itu saudara, siapkan hatimu, berjalanlah bersama Tuhan hari ini. Jangan tinggal diam di seberang. Melangkahlah bersama dengan Tuhan, karena Ia telah menyiapkan tempat yang terbaik bagi kita di depan. Mari saudara, sebelum kita mengakhiri semua ini, kita akan berdoa, minta tuntunan Tuhan untuk menolong kita boleh mengerti rencana Tuhan itu bagi setiap kita hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu yang sudah menyapa kami lewat firman Tuhan pada pagi ini. Biarlah kami boleh ditolong untuk mengerti bahwa sesungguhnya rancangan Tuhan itu rancangan damai sejahtera yang tinggi, yang besar, yang mulia, lebih daripada apa yang kami pikirkan dan rancangkan. Buka hati kami Tuhan. Setiap umat mendengar, Tuhan tahu apa yang sedang mereka alami saat ini. Biarlah lewat setiap peristiwa itu mereka ditarik untuk lebih giat lagi, melangkah lebih cepat lagi, mengiring Tuhan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang berbeban berat Tuhan berikan mereka kelegaan, yang putus asa berikan pengharapan. Sehingga di sepanjang hari ini kami semua boleh bersuka cita karena kami tahu rancangan-Mu itu rancangan yang indah bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menolong saudara sepanjang hari ini. Tetaplah semangat dan kuat. Tetaplah bersuka cita dalam Tuhan saudara. Lakukanlah segala sesuatu hari ini dengan iman bahwa Tuhan akan menolong memberkati kita untuk mendatangkan sukacita bagi hidup saudara sepanjang hari ini. Saya Pendeta Linti Dongoran, Pendeta GKP Jemaat Khusus Horizon Medan, menyampaikan sampai jumpa di kesempatan yang lain. Kita terus berdoa saudara, supaya Tuhan memberikan kesempatan itu untuk kita bisa tetap disapa oleh kebenaran firman Tuhan lewat renungan inspirasi seperti pagi hari ini. Tuhan memberkati saudara dimanapun. Shalom.